Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Liavin, Pak. Oke guys, jadi malam ini aku mau ngevlog lagi. Insya Allah aku mau sharing lagi tentang pengalaman aku pribadi. Nah, jadi aku mau berbagi sama teman-teman sekalian pengalaman aku kalau aku pernah kuret. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih kuret itu apa? Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau jelasin dulu. Kalau kuret ini adalah sebuah prosedur yang mana untuk mengeluarkan jaringan dari rahim kita. Nah, saat kita mengalami keguguran gitu kan. Nah, kita bisa tuh bermacam-macam melakukan pengeluarannya, ada dengan obat segala macam dengan ketentuan dokter dan bidan. Nah, pengalaman aku di sini aku pernah kuret. Jadi kenapa aku bisa kuret itu aku juga nggak tahu ya. Ini pertama kali aku hamil. Jadi yang di postingan aku itu, yang anak aku baru lahir itu, yang aku SC itu adalah anak kedua sebenarnya. Tapi anak pertama aku ini nggak berhasil atau keguguran dan aku kuret. Jadi waktu itu aku sebelumnya mau ceritain dulu ya pengalamannya. Waktu itu aku memasuki 4 bulan, dari 3 menuju 4 bulan. Itu menurut perhitungan bidan atau dari HPHT aku atau hari terakhir aku haid gitu ya. Nah, dari situ aku udah ngerasain kalau aku nggak bisa gitu, ngerasa aku tuh memang kayak bayi yang di dalam perut aku itu nggak berkembang. Jadi ibaratkan kayak gini, umur 4 bulan itu kan anak itu umur 3-4 itu dia udah menjentik ya, ibaratkan udah mulai terasa gitu. Dan ini tuh belum sama sekali, perut aku datar banget, apalagi badan aku ini kecil kurus gitu. Nah moms, jadi di sini aku tuh bingung sebenarnya. Faktor-faktornya menurut aku memang kesalahan sendiri ya. Pertama, aku hamil itu mabuknya minta ampun. Aku nggak bisa makan selama hamil. Aku nggak bisa makan nasi. Ampun, setiap makan aku selalu muntah, minum susu selalu muntah, selalu nggak bisa, nggak pernah. Tapi aku nggak pernah ngelawan rasa itu gitu. Aku nggak pernah ngelawan rasa yang biasa dialami oleh kebanyakan orang. Orang bisa aja ngelewati, kenapa aku nggak? Dan itu nggak pernah terfikir sama aku. Nah, di situ kesalahan terbesar yang pernah aku lakuin. Cuman ini adalah takdir yang udah ditentuin Allah, kita nggak bisa ngelak. Jadi waktu itu 3 bulan jalan 4 bulan, jam 9 malam aku ngerasa ada yang keluar tuh dari jalan lahir itu, ada yang keluar. Terus aku tanya sama suami, bang ini apa ya gitu kan. Jadi kita lihat, kita cari di Google dan sama di YouTube, dan katanya itu nggak apa-apa, itu kayak cairan, dan ternyata itu ketuban. Nah, aku waktu itu nggak tahu guys, karena kan kita ibaratkan pengantin baru, pasangan baru, jadi kita nggak tahu kan. Nah, terus suami aku bilang udah nggak apa-apa, itu tidur aja gitu. Aku bawa tidur, tapi semakin lama itu semakin sakit, minta ampun, sakit banget guys. Dan perlahan muncullah darah. Nah, ini detik-detik kan aku nangis, bu, gimana ya, aku tuh antara takut, cemas, dan aku juga pengen punya anak gitu kan, karena aku kondisi lagi hamil gitu. Nah, terus suami aku tuh manggilin orang tua, manggilin ibu aku, karena kita kebetulan awal nikah tinggal di rumah ibu ya, dan sekarang udah ngontrak alhamdulillah. Terus ibu aku datang tuh. Sebenarnya ibu aku ini udah tahu kalau sebenarnya aku udah keguguran, cuman mungkin dia nggak mau ngasih tahu karena dia nggak mau bikin aku panik ya. Selanjutnya kita ke klinik ya, tanpa berpanjang-panjang, berlama-lama kita ke klinik tuh. Sampai di klinik itu agak lama sih ya, pakai mobil ke klinik, dan kondisinya waktu itu hujan. Aku masih ingat banget, itu bulan Desember 2020 ya, Desember 2020. Nah, terus sampainya di klinik, si bidan klinik itu bilang
aduh kami belum pernah menangani pasien yang kayak gini, ini udah terlalu parah katanya gitu. Ya aku tambah cemas kan, tapi orang tuh nggak pernah bilang kalau aku tuh udah keguguran, karena aku udah di rumah tadi, di kamar aku udah ngeluarin darah gitu, kayak gumpalan darah gitu, tapi aku nggak tahu itu apa. Terus aku dirujuk guys, oh my god, oh my god, oh my god, aku udah cemas banget nih dirujuk dan harus naik ambulans. Oh my god, mobil yang sangat aku takutin dan aku naik itu guys, bayangin coba. Terus aku sama ibu sama suami itu naik ambulans. Lumayan jauh sih, tapi karena ambulans ya jadi cepet. Mungkin aku nahan sakit, ya Allah, masya Allah itu sakit banget, sakit banget, sakit banget. Aku minta tolong sama teman-teman jangan pernah kuret deh, maksudnya tuh jangan jangan pernah keguguran deh gitu ya, karena sakit banget. Oh ampun, ampun. Terus di jalan itu aku tuh udah ngeblank banget, rasa orang tua aja udah bilang aku tuh udah kayak gimana ya, udah ya, ibu aku tuh udah takut banget aku bakalan nggak bisa terselamatkan gitu, saking melihat aku yang kesakitan gitu guys. Nah sampainya nih di rumah sakit, itu rumah sakit ibu dan anak ya, khusus ibu dan anak. Rumah sakitnya bagus di sini, itu cuman satu-satunya di sini dan bagus banget, aku suka banget. Namanya rumah sakit Milano, itu bagus banget. Pelayanannya juga bagus banget. Sesampainya di situ aku kayak gimana, aku udah ngeblank gitu ya, ngeblank. Dan aku langsung dipasangin yang ke ini apa namanya, jantung itu ya, infus segala macam, aku nggak ngerti pokoknya itu ya guys, dipasangin dan aku udah nggak sadar. Mungkin itu di bios kali ya, nggak ngerti, pokoknya aku nggak sadar. Itu jam setengah satu malam sampai jam 5 subuh aku dibangunin sama bidan ya, dibangunin tak perawat bidan, aku nggak tahu. Karena berat banget kepala aku nggak bisa bangun. Terus aku ngerasa perut yang tadi itu sakit meronta-ronta, rasa nyawa aku udah mau melayang itu nggak ada lagi, udah plong gitu ya, udah plong banget guys. Nah aku berpikir plong, alhamdulillah gitu kan, apa anak aku baik-baik aja ya gitu. Tapi aku nggak ada firasat aku tuh bakalan keguguran gitu guys. Terus pas suami lagi dorongin aku di kursi roda ke atas kan, ke rawat inap, perawatnya ngasih sebuah kantong gitu, kantong plastik yang berisi di situ banyak barang-barang aku. Sekalian di dalam itu ternyata ada janinnya. Itu sedih banget, dan aku nggak boleh, suami nggak boleh aku ngeliat itu. Saat itu aku memang bener-bener nggak boleh. Itu sedih banget, tahu nggak sih. Terus ini melo ya, maaf ya guys, tapi ini bener-bener dari hati. Terus sampai ke rawat inap, aku ngeliat tuh ramai kamar semua berisi. Aku tidur karena aku nggak ada tidur semalaman, aku tidur sebentar. Orang udah sibuk itu kan, udah subuh kan, udah jam 5. Sibuk. Terus aku ngeliat orang pada habis melahirkan. Gimana coba, orang habis melahirkan, orang lagi happy banget, anak di sampingnya lah kita, aku oh my god. Terus aku nanya nih, jadi gimana bang anak kita gitu. Aku nanya biasa aja karena aku nggak ngerasa ada apa-apa. Terus suami aku cuma diem, dan ya aku udah paham itu maksudnya apa. Terus ibu aku bilang yang sabar ya nak gitu, insya Allah mungkin belum rezeki kita ya, mungkin dia nggak mau sama kita gitu. Nah mana aku nanya kan, emang mana sih gitu, mana. Terus aku ngeliat, awalnya suami aku nggak mau ngasih lihat ya, tapi aku paksa akhirnya aku lihat. Dan itu ya Allah, aku ngerasa sakit banget, sakit. Ternyata dia tuh udah kayak udah berbentuk guys, udah bukan cuman gumpalan darah lagi, tapi udah kayak sebesar anak kucing kali ya, kecilnya. Itu nanti aku lihat di thumbnailnya, aku pasang. Dan aku sedih banget sumpah. Itu aku nggak bisa nahan, aku nahan nangis antara ya Allah gimana, aduh bercampur gitu kan. Karena kita cuman kuret dan selesai semua administrasinya, kita pulang siangnya, sampai di rumah pas mau nguburin. Nah ini tuh aku ya Allah sedih banget, ya Allah sedih banget. Ini paling sedih, aku nguburin itu, aku pegang tuh di tangan, ya Allah ini tuh
calon manusia loh, ini tuh orang loh gitu yang bakalan jadi manusia, tapi kenapa nggak mau gitu. Aku kalau hasil USG-nya jenis kelamin anak aku tuh belum tahu, tapi karena dia udah keluar dan udah berbentuk gitu, aku lihat perempuan apa laki-laki sih gitu kan, cek ternyata kayaknya laki-laki guys, karena aku ngeliat kayak ada apanya gitu, pokoknya kayak pentilan gitu sedikit, mungkin laki-laki tapi nggak pasti sih, tapi mungkin itu memang laki-laki. Terus aku nangis banget di situ, ya Allah, sedih. Astagfirullahalazim, aku cuma bisa ngucap-ngucap. Banyak sih waktu itu orang pada lihat kan, pada apa nggak nyangka gitu, karena biasanya orang rata-rata kalau keguguran itu karena hamil di luar rahim atau apa gitu kan, tapi aku nggak ada apa-apa, aku nggak hamil di luar rahim, aku nggak sakit. Jadi ya, oh ya BTW aku sebelum keguguran ini aku udah berkali-kali masuk rumah sakit guys, karena aku memang nggak bisa makan waktu itu, mabuk banget. Nah jadi buat temen-temen nih yang kira-kira sama kayak aku hamil terus susah banget makannya, harus dipikirin gimana cara makan. Kalau misalnya nggak bisa makan nasi, makan dari umbi kayak jagung, kayak ubi, kayak kentang gitu-gitu. Pokoknya harus mesti masuk karbohidrat ke dalam perut, ke dalam badan kita. Dan buah, sayur itu seharus dikonsumsi, dan susu, karena memang itu adalah kekuatan dari kita saat hamil, dan itu yang gak aku lakuin saat hamil. Nah guys, setelah itu pas kita ya Allah, itu sedih banget. Aku harus ngerelain yang udah bertahan di dalam perut aku selama 3-4 bulan, itu sedih banget ya Allah. Dan aku hampir nangis, setelah itu aku hampir nangis seminggu lamanya. Aku terus nangis guys, sampai badan aku tuh bener-bener kurus sampai 39, tau gak, 39 kilo. Ya Allah, itu pengalaman aku yang bener-bener menyedihkan. Tapi kalau masalah kuret ya, kalau pembahasannya soal kuret itu nggak sakit, bener, nggak terasa apa-apa, karena kan kita nggak ini ya, kita kalau kuret mah kita nggak sadar, kita akan dibius. Nah jadi ya aman-aman aja. Kalau misalnya di sini temen-temen ada kayak aku, kayak gimana ya, kayak nggak hamilnya tuh kayak nggak sehat gitu, apa cepet aja konsultasikan sama dokter, jangan ditunggu-tunggu lama-lama, karena apalagi anak pertama kan, jadi kan sayang banget. Aku anak pertama juga, itu cowok lagi, dan alhamdulillah Allah ganti sekarang. Bukan ganti sih sebenarnya, karena seseorang itu kan nggak bisa tergantikan dalam hidup kita, tapi Allah beri yang lain gitu. Nah pasca setelah aku kuret, kata orang nih, setelah kuret itu lama banget tuh dapat anaknya. Kayak ada juga tetangga aku itu udah kuret karena dia jatuh kepleset kuret, terus 9 tahun dah sekarang nggak ada anak. Itu karena kuret katanya. Cuman ya alhamdulillah gitu ya, mungkin karena aku juga masih darah muda kali ya. Kita kontrol setelah seminggu setelah kuret itu ke rumah sakit, ke Milano tadi, dan dokternya bilang aku boleh hamil setelah 2 bulan. Nah mesti KB katanya gitu, tapi terserah mau KB atau gunakan apapun, pokoknya jangan hamil dulu dalam 2 bulan gitu. Nah aku ikutin, dalam 2 bulan aku kosong, tapi setelah 2 bulan wow, it's amazing man. Nah, jadi setelah 2 bulan itu aku langsung ngisi, itu alhamdulillah banget. Nah jadi alhamdulillah ini guys, Allah tuh sangat berpihak sama aku. Jadi aku bersyukur, semua itu ada hikmahnya. Jadi saat kita nggak berusaha untuk mempertahankan apa yang harusnya menjadi milik kita, ya kita harus siap-siap juga dia diambil lagi gitu, karena kan aku nggak mempertahankan saat aku diberi kepercayaan gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum ngisi, aku doain semoga insya Allah segera ngisi ya guys, dan jangan pernah putus asa. Semangat, selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, mungkin cuman ini pengalaman kuret aku. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena berkat kalian juga aku akan terus membuat dan nge-share pengalaman-pengalaman aku. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang ada request persoalan anak atau penjagaan anak, boleh komen di bawah, nanti aku buat. Oke, makasih. Sampai warahmatullahi wabarakatuh.